Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang bapak beragama muslim di video berikut membongkar dan meluruskan kesalahan Donditan dalam membicarakan agamanya sendiri, khususnya kitabnya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut beliau ada beberapa hal yang keliru dari narasi-narasi yang dibangun oleh Donditan. Dan saudaraku dalam Tuhan, ternyata setelah beliau meluruskan apa yang disampaikan oleh Donditan, ada orang-orang di luar sana mengatakan bahwa bapak ini Kristen, ya. Artinya mereka beranggapan atau menuduh bahwa bapak ini seorang Kristen, padahal bapak ini bukan seorang Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, apa saja yang dia luruskan dari argumen-argumen Donditan? Mari langsung saja kita mendengarkan penjelasan beliau, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di TikTok ini banyak yang nuduh saya Kristen gitu ya. Aduh, minta ampun deh. Alasannya apa? Karena saya ya antara lain menguraikan video-videonya Donditan yang ngaku-ngaku bahwa Quran itu mukjizat begini dan begitu, dengan fakta-fakta sains yang keliru. Saya luruskan itu. Saya luruskan dari dua sisi. Pertama, dari sisi sains, dan rujukannya jelas, Anda tinggal cek aja homepage sains yang saya rujuk. Mau lihat di buku sains juga, mau tanya profesor ahli sains juga boleh. Misalnya seperti cerita bintang mengetuk kemarin yang saya bahas di video, itu rujukannya jelas. Anda tinggal cari berita NASA segala macam, itu ada penjelasannya. Tapi masih banyak yang nuntut saya untuk berdebat gitu ya, biar kelihatan mana yang benar dan salah. Saya berulang kali katakan, perdebatan tuh nggak perlu, Anda tinggal cari. Nah, di sisi lain sebetulnya saya juga merujuk ke Quran ya, merujuk ke Quran, ke tafsir-tafsir. Dikatakan wassama'i wattariq itu toriknya itu diterjemahkan sebagai ketukan gitu, gitu kan. Ya, betul bahwa itu bisa diterjemahkan dengan begitu. Cuman nerjemahkan Quran itu nggak asal, oh ini katanya ini terus udah pakai kata ini. Enggak. Nerjemahkan Quran itu ada ilmunya, dan saya nggak punya ilmunya. Apalagi kelas-kelasnya Donditan tuh nggak ada ilmunya gitu loh. Maka ketika kita nggak punya ilmu, kita cek, kita berujuk pada orang-orang yang berilmu. Ya, di Indonesia itu contoh standarnya ya terjemahan Departemen Agama itu isinya kalau Anda lihat tuh berderet profesor-profesor ahli-ahli agama Islam. Ya, mau cek lagi ada tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ada tafsir Jalalain. Mau yang agak modern tuh ada tafsir Fi Zilalil Quran. Kalau saya banyaknya baca Ibnu Katsir sama Fi Zilalil Quran. Nah, ceklah di buku-buku tafsir itu apa ada yang membahas menerjemahkan wassama'i wattariq, at-tariq itu sebagai sesuatu yang mengetuk. Ya, artinya orang-orang Muslim itu kalau mau pintar, mau cerdas tuh baca kitabnya sendiri dari sumber-sumber ulama terkemuka. Cek aja, bisa Anda cek omongan saya ini benar atau omongan Donditan yang benar. Nggak usah nunggu saya debat sama Donditan. Lihat aja kitabnya sendiri. Apa sih susahnya lihat kitab lu sendiri? Temukan apakah Quran terjemahan Departemen Agama itu mengatakan wassama'i wattariq itu terjemahannya bintang ada yang ngetuk. Sesederhana itu. Kalau mau nuduh saya ini ngaco, ya buktikan bahwa omongan saya itu nggak sesuai dengan omongannya
Ulama, terjemahannya ulama. Kok saya dituduh Kristen gitu loh. Ya, ini cuman sederhana. Orang yang belajar baca kitabnya sendiri aja nggak mau. Maunya belajar lewat TikTok, lewat podcast. Jadinya Islam apa? Islam podcast. Kalau saya mengoreksi orang ya, koreksi tokoh-tokoh top lah ya, yang menurut saya keliru, itu cukup sering orang nantang saya. Lu kalau berani debat sana sama dia gitu, sama siapalah, si Ustadz ini, si Kokoh ini, sama si ini. Saya ketawa aja gitu. Kalau berani, ini mau berantem apa gimana? Intelektualitas itu urusan bukan soal berani. Ya, saya memberikan koreksi itu ya, itulah keberaniannya, sudah saya koreksi gitu, saya tunjukkan. Tapi poinnya begini, orang kalau ngerti itu nggak perlu nunggu orang lain debat. Dia sudah bisa menilai perbedaan itu, dari perbedaan itu dia bisa menilai mana yang benar dan yang salah. Bahkan tanpa perlu membandingkan, tanpa perlu ada yang ngoreksi, dia sudah bisa menilai. Sesederhana gini, kalau ada orang mengatakan 2 tambah 2 itu sama dengan 9, apa perlu ada orang yang ngoreksi dulu? Oh enggak, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Apa perlu begitu? Baru seseorang tuh tahu, oh ini salah, ini benar. Kan enggak, dia bisa menilai sendiri itu kalau dia pakai otaknya. Ya. Nah, kalaupun dia tidak sanggup menilai, kemudian ada orang mengatakan ini A, tapi ada orang lain mengoreksi, enggak, itu bukan A, itu B. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia nggak perlu nunggu 2 orang ini berdebat untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tinggal ngecek ke referensi. Karena yang saya bahas nih hal-hal yang ada referensinya. Cek aja referensi. Misalnya sesederhana cerita misalnya, apakah betul Jabir bin Hayyan itu ngeluarin atom? Itu bisa dibaca. Nggak perlu nunggu saya debat sama Adi Hidayat gitu loh. Anda bisa baca, ya, bisa cek. Apakah di Quran itu dibahas, misalnya Big Bang? Itu bisa dicek, cari di Quran ada nggak Big Bang itu. Sesederhana itu. Jadi nggak perlu nyuruh orang debat. Nah, yang nyuruh orang debat nih siapa? Yang otaknya tidak mampu mencerna informasi, tidak mampu menggali, ya, tidak mampu belajar mandiri untuk mencari informasi yang sahih, dan tidak mampu menilai, ya, tidak mampu menilai informasi yang dia dapat itu benar atau salah. Ya gampangannya orang yang otak intelektualnya tidak berfungsi. Baik, selamat Tuhan, di videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan seorang bapak di video tadi, ya. Dia mengatakan bahwa dia meluruskan narasi-narasi yang keliru dari Don Titan, dan setelah dia meluruskan beberapa narasi yang keliru itu, lalu ada orang di luar sana mengatakan bahwa beliau adalah seorang Kristen, padahal di video tadi beliau mengatakan bahwa dia bukan seorang Kristen, dia non Kristen. Nah, salam Tuhan, ya, dari apa yang beliau sampaikan di video tadi kita boleh simak bahwa, ya, ada hal-hal tertentu yang dinarasikan oleh Don Titan, lalu menurut beliau di video tadi itu merupakan narasi-narasi yang salah tentang agamanya dia, tentang kitabnya dia. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita boleh tahu bahwa
ternyata ilmu agama Donditan ini sangat minim sekali ya, sangat dangkal sekali. Nah, selama ini kita boleh lihat di media kalau Donditan ini ya beberapa kali membicarakan Kristen, membicarakan Alkitab, seakan-akan dia orang hebat, orang pintar tentang Alkitab. Padahal ya dia masih belum lulus tentang agamanya sendiri, tentang kitabnya sendiri gitu loh. Ya. Nah, kalau kita pahami ya narasi-narasi yang dia bangun ketika dia membahas Kristen, membahas Alkitab, membahas Yesus Kristus apalagi ya, pembahasannya selalu tidak tepat dalam Tuhan ya, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab, tidak sesuai dengan sejarah Kristen ya, selalu bertolak belakang ya. Padahal kita tahu bahwa dia ini termasuk orang yang menganggap diri yang mengerti Alkitab, mengerti Kristen gitu loh, mengerti tentang Yesus Kristus. Nah, pesan kita buat Donditan ya, alangkah baiknya Donditan fokus belajar agama Donditan sendiri daripada membahas Kristen, apalagi membahas Yesus tetapi selalu ngawur gitu loh ya. Fokuslah dengan agamamu ya, fokuslah belajar ilmu agamamu, memperdalam ilmu agamamu, memperdalam kitabmu yang kamu percaya sebagai firman Allah ya, sehingga ketika kamu bicara ya tidak selalu atau tidak salah gitu loh, seperti yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi ya, tetapi dengan belajar serius, dengan memperdalam ilmu agama ya, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Donditan ya lebih lagi menjadi berkat bagi pendengarnya gitu lah ya. Dan harapan kita juga semoga Donditan berhenti membahas Alkitab, karena ketika Donditan membahas Alkitab toh juga pembahasannya selalu salah ngawur dan tidak menjadi berkat saudara dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini lebih baik Donditan tidak membahas Alkitab. Itu saya rasa lebih memberkati daripada Donditan memaksakan diri membahas Alkitab, seakan-akan Donditan ini adalah orang yang menguasai Alkitab, tapi kenyataannya tidak demikian gitulah ya. Jangankan orang yang sudah belajar teologi, sudah belajar dasar-dasar Alkitab gitu loh, tetapi orang yang atau kaum awam lah ya, jemaat biasa, kalau mendengarkan argumen Donditan ketika dia membahas Kristen, membahas Alkitab, mereka pasti tahu kalau apa yang disampaikan oleh Donditan ini tidak tepat dan tidak sesuai ya. Nah, saudara Tuhan, semoga di kemudian hari Donditan tidak lagi membahas Kristen, dia fokus dengan agamanya, dan kalau bisa dia fokus belajar, bukan mengajar ya, bukan berbicara, tetapi memperbanyak ilmu gitu loh, supaya ilmunya semakin banyak, dan setelah ilmunya semakin banyak ya apa yang dia sampaikan pun benar dan memberkati pendengar-pendengarnya. Itu harapan kita. Dan saya tidak lupa ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Pastinya suka dan duka silih berganti dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, tetapi bukan itu yang terpenting ya. Yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya ya. Saya percaya bahwa kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan ya, pengharapan kita tidak sia-sia, dan kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, salam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan jikalau saudara tertarik memberikan komentar terhadap video beliau di video tadi, silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.